Adanya sosial media merubah banyak hal. Hampir semua aspek sekarang terpengaruhi oleh sosial media. Dan diantaranya behavior dan psikologis kita. Zaman dulu ketika kita ingin berkumpul dengan teman atau ada perlu dengan seseorang, kita akan datang kepada mereka. Berbeda di era sekarang, setiap kita ada perlu dengan seseorang atau banyak orang sekalipun, kita bisa menggunakan sosial media. Memang terkesan solutif karena hemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan kita datang langsung jika ada keperluan. Tapi sadar atau tidak, dengan adanya sosial media, waktu terasa sangat singkat. Kebersamaan semakin tidak terlalu memorable karena kita bisa dapatkan di lain waktu dengan hal yang sama, bahkan lebih mudah. Jadi, apakah sosial media itu suatu hal yang buruk? Sosial media bisa dikatakan sebagai replika dari kehidupan di dunia ini. Dengan adanya sosial media, kini semua orang termasuk orang introvert sekalipun dan antisosial bisa berekspresi dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan lakukan. Dalam kehidupan nyata, secara alami kita bisa membaca dan melihat kepribadian seseorang lewat perilaku mereka, pergaulan, hingga cara dan gaya berbicara mereka. Dan sama halnya di sosial media, kini kita bisa melihat kepribadian seseorang lewat aktivitas bersosial media mereka. Maka tidak diragukan lagi bahwa aktivitas bersosial media itu mencerminkan kepribadian kita. Kini hal-hal apapun bisa dengan mudah kita lihat di sosial media. Hal dimana di dunia nyata kita tidak bisa temui dan lihat. Dan jika hal itu sebuah hal yang negatif, maka itu akan merubah kepribadian kita. Maka siapa saja yang kita ikuti, hal apa saja yang sering kita bagikan dan posting, hingga kata-kata apa yang sering kita gunakan saat memberi caption atau berkomentar, itu semua menggambarkan kepribadian kita. Ada 3 hal dasar dan aturan basic bagi kita jika ingin bersosial media lebih sehat, yaitu jangan pernah posting soal asmara, pencapaian, dan masalahmu. Karena asmara adalah ranah privasi. Orang juga pada dasarnya tidak ingin dan tidak suka melihat kamu berkembang. Ditambah orang hanya ingin tahu masalahmu saja. Jadi jangan pernah posting 3 hal tadi. Saya yakin kamu pasti tidak pernah satu hari tanpa sosial media. Pasti setiap hari, bahkan setiap saat membuka sosial media. Bahkan ketika kita bekerja atau belajar, pasti menyempatkan membuka sosial media, walau hanya sekedar membuka notifikasi saja. Penelitian tentang sosial media pun sudah membuktikan bahwa sosial media begitu adiktif, membuat kita ketergantungan dan candu. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan like, komen, dan share yang tinggi, dopamin dalam diri kita meningkat, yang mengakibatkan rasa puas, senang, dan bahagia muncul. Karena adiktif kita terhadap sosial media, maka perasaan sebaliknya seperti kesal, iri, dan marah ketika apa yang kita lakukan di sosial media tidak sesuai ekspektasi kita. Memang adanya sosial media membuat banyak perubahan positif, tapi itu pun dibarengi dengan hal-hal buruk lainnya yang sekarang makin mudah dan cepat terlihat oleh kita. Jika kita mencoba meninggalkan sosial media dan berhenti, tentu itu bukan sebuah ide yang bagus, karena kamu akan sedikit tertinggal informasi dan perkembangan. Jadi, yang tepat adalah kurangi dan batasi penggunaan sosial media. Gunakan sesuai kebutuhan. Dan yang terpenting, posting atau bagikan hal-hal yang positif. Sosial media itu layaknya seperti pisau. Baik buruknya tergantung kita yang menggunakannya. Jadi, jangan sampai kita termobilisasi oleh sosial media. Kontrollah diri kita dan buat batasan pada sosial media. Apapun itu, jika berlebihan, pasti tidak baik, termasuk sosial media.